Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka mari kita terlebih dahulu memulainya dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita, berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian pecahan desimal, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang perkalian pecahan desimal. Perlu kita ketahui kembali, kita ingatkan kembali anak-anak bahwa bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ada dua cara dalam menyelesaikan pembagian desimal. Yang pertama adalah mengubah bentuk desimal itu sendiri menjadi bentuk pecahan. Yang kedua adalah membagi langsung dengan cara bersusun. Sekarang kita masuk pada contoh, yaitu cara pertama, mengubah menjadi bentuk pecahan. Nah, contohnya di sini 0,4 dibagi 0,25. Maka 0,4 itu karena dia ada satu angka di belakang koma, maka kita jadikan bentuk pecahannya itu menjadi 4/10. Dan 0,25 karena 0,25 itu ada dua angka di belakang koma, maka kita jadikan bentuk pecahan dari 0,25 itu menjadi 25/100. Nah, dia disesuaikan berdasarkan jumlah dari angka di belakang koma. Apabila angka di belakang komanya ada 1, maka dia menjadi per 10. Apabila dia jumlah angka di belakang komanya ada 2, maka dia menjadi per 100. Apabila dia ada 3, maka dia menjadi per 1000 dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk pembagian pecahan itu sudah kamu pelajari, sudah Bapak ajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka 4/10 dibagi 25/100 itu kita rubah pembilang menjadi penyebut. Baik, terserah yang mana, tapi tidak boleh keduanya antara dua pecahan yang akan kita operasikan. Dan tanda operasi bagi harus kita rubah menjadi perkalian setelah kita lakukan pembalikan pembilang menjadi penyebut. Nah, setelah kita lakukan langkah-langkah yang demikian, maka kita perolehlah menjadi 4/10 dikali 100/25. Tidak lagi menjadi bagi 25/100 karena operasi sudah dirubah, begitupun pembilang menjadi penyebut. Nah, kita perhatikan 4 dikali 100 adalah 400 dan 10 dikali 25 adalah 250. Ingat kembali bahwa perkalian pecahan itu adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 400/250 itu masih bisa kita sederhanakan. Yang pertama adalah mencoret angka 0 sesuai dengan jumlah yang bisa dicoret. Nah, pada 250 itu angka 0-nya ada 1, maka pada angka 400 yaitu pembilang, kita coret juga sebanyak 1. Bukan karena 400 ada 2, maka kita coret yang paling banyak. Karena dia nanti pada penyebut 250 dia tidak memenuhi. Maka menjadi 40/25. 40/25 ini masih bisa kita sederhanakan.
yaitu dengan sama-sama kita bagi dengan 5. 40 dibagi 5 adalah 8, dan 25 dibagi 5 adalah 5. Kemudian, karena kita mengharapkan ini nanti hasilnya adalah bilangan desimal, maka agar dia lebih mudah, kita jadikan penyebutnya itu menjadi per kelipatan 10. Per kelipatan 10. 10, 100, 1000, atau mungkin seterusnya. Nah, di sini karena penyebutnya adalah 5, maka yang paling mendekati adalah menjadikan dia 10. Nah, bagaimana caranya kita jadikan dia menjadi 10? Otomatis kita harus kalikan 5 dengan 2. Nah, agar dia menjadi pecahan yang senilai, maka apabila kita kalikan penyebut dengan 2, maka kita pun harus mengalikan pembilang dengan 2. Maka 8 menjadi 16 dan 5 menjadi 10. Nah, pecahan yang kita peroleh sekarang adalah 16 per 10. Apabila dia penyebutnya adalah 10, maka kita geser koma ke kiri. Apabila dia kita lakukan operasi pembagian, 16 per 10 itu sama saja artinya dengan 16 dibagi 10. Maka kita perolehlah hasilnya menjadi 1,6. Kita lanjut dengan cara yang kedua pada soal yang sama, yaitu dengan pembagian bersusun. 0,5 dibagi 0,25. Maka yang ada di dalamnya 0,4, yang ada di luar ditulis 0,25. Ini sudah kamu pelajari sewaktu kamu berada di kelas 4, atau mungkin juga ada di kelas 3. Pembagian bilangan asli. Agar kita lebih mudah dalam melakukan cara kedua ini, maka kedua bilangan itu harus kita kali dengan 100. Mengapa 100? Karena kita perhatikan antara 0,25 dan 0,4, yang paling banyak jumlah angka di belakang komanya adalah 0,25. 0,25 itu memiliki 2 angka di belakang koma, maka kita harus kalikan dia dengan 100. Nah, setelah kita kalikan 0,25 dengan 100, kita perolehlah 25. Dan kita kalikan 0,4 dengan 100, kita perolehlah dia 40. Nah, sekarang bentuk yang kita peroleh dari pembagian bersusun ini adalah 40 dibagi 25. 40 dibagi 25 yang paling mendekati adalah 1. 1 dikali 25, kemudian 1 dikali 25 adalah 25. Ini langkah-langkahnya masih sama saja seperti kita melakukan operasi pembagian bilangan asli. Setelah kita melakukan perkalian 0,25 dan 0,4 dengan 100, langkah-langkahnya sama saja. Nah, setelah kita kalikan 1 dikali 25 tadi adalah 25, kemudian kita tulis di bawah, tepat di bawah 40, maka kita lakukan pengurangan. Maka hasilnya adalah 15. Kemudian 15 dibagi 25 itu tidak bisa. Tidak bisa karena yang dibagi itu jauh lebih sedikit daripada yang membagi. Maka langkah selanjutnya adalah kita bubuhkan atau kita tambahkan 0 sehingga dia menjadi 150. Nah, setelah kita menambahkan 0 pada suatu bilangan yang akan kita bagi, maka otomatis koma naik ke atas menjadi 1 koma. Nah, begitu. 150 dibagi 25 itu adalah 6. Nah, setelah kita bagi dengan 25, hasilnya adalah 6. Kita kali lagi. 6 dikali 25 adalah tepat 150.
sehingga kalau dia dikurangkan menjadi 0. Apabila hasil pengurangan dari suatu pembagian adalah 0, maka hasil akhir dari pembagian itu adalah 1,6. Kita lanjut contoh kedua. Untuk cara pertama, yaitu mengubah menjadi bentuk pecahan. 1,2. 1,2 di situ kita perhatikan bahwa jumlah angka di belakang komanya ada 1, yaitu 2, ya, angka 2. Maka apabila kita hilangkan tanda koma itu, dia menjadi 12. Tapi karena kita ingin menjadikan dia menjadi bentuk pecahan, maka per berapa dia yang sesuai? Ya, dia menjadi per 10 karena dia ada 1 angka di belakang koma. Kemudian 0,25. Karena dia ada 2 angka di belakang koma, maka dia menjadi 25 per 100. Nah, kita perlulah bentuk pecahannya menjadi 12 per 10 dibagi 25 per 100. Operasi pembagian sama seperti yang tadi. Kita lakukan pembalikan dan lawan operasi. Lawan dari operasi pembagian adalah perkalian. Maka kita rubah menjadi 12 per 10 dikali 100 per 25. Pembilang menjadi penyebut. Ingat operasi perkalian. Operasi perkalian adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita kalikan pembilang dengan pembilang. 12 dikali 100 adalah 1200. Penyebut dikali penyebut 10 dikali 25 adalah 250. Nah, di sini masih bisa kita hilangkan nolnya. Masih bisa kita bagikan sehingga hilang nolnya. Dan menghasilkan 120 per 25. Nah, 120 per 25 ini adalah hasil dari pembagian 12 per 10 dibagi 25 per 100. Ini masih bentuk pecahan. Nah, kita sekarang akan merubahnya menjadi bentuk bilangan desimal. Sama seperti yang Bapak terangkan sebelumnya, agar kita lebih mudah lagi dalam melakukan operasi pembagian, pecahan menjadi bentuk desimal, maka kita harapkan, kita usahakan agar penyebutnya itu menjadi kelipatan 10. Nah, karena 25 itu lebih besar daripada 10, maka tidak mungkin lagi kita rubah dia menjadi 10. Maka di atas 10 adalah 100. Maka 25 itu kita rubah menjadi 100. Bagaimana caranya 25 itu menjadi 100? Yaitu dengan cara dikalikan dengan 4. Nah, agar ini pecahan 120 per 25 menjadi pecahan yang senilai, maka apabila penyebutnya kita kali dengan 4 agar dia tadi menjadi 100, maka pembilangnya juga harus kita kali dengan 4. Dan apabila kita kali 120 dikali 4 menghasilkan 480. Nah, di sini dia masih memuat angka 0. Sehingga apabila kita hilangkan, kita bagikan, maka dia menjadi 48 per 10. Nah, 48 dibagi 10 adalah 4,8. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk pembagian pecahan desimal ini memang agak cukup sulit apabila kita hanya melihat dan mendengarkan tanpa mencoba-coba. Mari kita perhatikan buku yang sudah Bapak bagikan, atau mungkin yang sudah Ibu, Pak Seribu bagikan ke
ke dalam grup kelas 5B, sehingga anak-anak kami semua bisa lebih memahaminya. Nah, apabila anak-anak kami kewalahan atau kesulitan dalam memahami bentuk pembagian pecahan desimal ini, maka bisa dihubungi langsung gurunya. Untuk kelas 5B, apabila berkenan untuk menghubungi Bapak, tidak apa-apa. Nanti Bapak akan memberikan nomor Bapak ke ibu itu, sehingga anak-anak kami semua bisa memahami pembagian pecahan desimal dan bisa mengikuti UTS, ujian tengah semester nanti, karena soal ini pasti akan muncul. Karena soal UTS nanti sampai pembagian pecahan desimal, ya, sampai pembagian pecahan desimal. Dan tidak lupa juga, tetap kita jalankan protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sekian sampai di sini pembelajaran kita. Salam sehat.